Halo guys, kita kembali lagi di N Square Crew. Kali ini kita akan review mechanical keyboard yang kali ini dari HyperX. Nah, bisa lihat di sini di kotaknya HyperX Origin Core. HyperX Alloy Origin Core. Sorry, ketinggalan. Nah, oke. Jadi kita bisa lihat di sini, ini udah ada full display keyboardnya dan juga kalian udah bisa lihat nih warna-warninya yang mentereng, bergerak terus. Mungkin bisa kita spend berapa detik untuk melihat warnanya. Oke, nah sekarang kita mulai bahas dari kotaknya dulu ya teman-teman. Teman-teman buat yang udah lihat kotaknya, pertama bisa dilihat nih switchnya, Aqua Switch. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu apa sih HyperX Aqua Switch, kalau kita bicara tentang cari MX ya, yang mainstream, itu kan ada brown, ada red, ada blue. Nah, red itu yang linear, blue itu yang clicky. Jadi kalau seandainya kalian suka mengganggu teman kalian dan suara ketikan kalian, belilah yang blue. Nah, tapi kalau seandainya buat kompetitif main game, kalian belilah yang red. Dia itu super cepat. Nah, lalu ada yang brown teman-teman. Yang brown itu adalah tengah-tengahnya. Dia itu nggak full linear, tapi dia juga nggak berisik. Nah, jadi HyperX Aqua ini adalah turunan dari yang brown dan actuation point yang lebih rendah. HyperX Aqua ini adalah mirip dengan Cherry Brown MX, dia akan jauh lebih cepat daripada Cherry MX Brown biasa. Itulah HyperX Aqua. Lalu di sini kita bisa lihat HyperX Alloy Origin Core ini adalah, bisa lihat di sini, ini adalah TKL keyboard 10 keyless. Dia nggak full, tidak ada touchpadnya. Mungkin kita langsung aja ya masuk ke dalam build quality keyboardnya. Nah, jadi kalau kalian mau lihat build quality-nya, jadi bodinya ini dari besi teman-teman. Alloy Origin Core, sepertinya sih dari besi ya, dan ini cukup berat, keyboardnya cukup berat. Lalu ada RGB-nya di switch-nya. Lalu untuk keycap-nya, dia sepertinya sih menggunakan bahan ABS. Kalau kita rasa-rasa ABS dengan backlight, ya. Oke. Lalu kalau kita lihat di back panelnya, ini untuk bagian USB-nya, dia pakai USB Type C. Dia posisinya agak aneh ya, karena dia nggak di tengah, tapi di sebelah kanan. Ya, di sebelah kanan. Oke, ini kita colok dulu ya, supaya mentereng. Lalu bisa lihat nih di sini, tadi gue udah pasang nih, ini ada stand-nya. Dia ada 3 adjustment. Ada 1, 2, nah 3, yang nggak ada maksudnya. Terus, ini nggak hot swappable teman-teman. Jadi, switch-nya tidak bisa diganti. Nah, buat di pasar Indonesia sendiri, HyperX ada type Aqua atau ada yang HyperX Red untuk yang linear. Jadi teman-teman harus pikirkan timbang-timbang dan baik-baik apa yang teman-teman suka. Apakah itu yang basic, seperti blue, atau teman-teman suka yang linear. Buat teman-teman yang main game kompetitif, kita sangat menyarankan yang linear. Tapi brown, yang tactile sendiri pun punya sensasi yang cukup menyenangkan kalau saya sendiri bilang. Dan secara overall, untuk keycapnya kalau kalian mau ganti-ganti juga bisa. Jadi kalau sebenarnya kalian bosan nih ganti warna hitam ini, kalian bisa aja beli yang dari officialnya HyperX yang keycap puding, atau kalian bisa cari di tempat lain untuk diganti-ganti warnanya. Dan jangan lupa kalau kalian tetap mau menggunakan RGB-nya, carilah keycap yang support untuk backlit, jadi terkelihatan warna-warnanya. Untuk harganya ya, jadi kalau kita bicara harga, ini kita dapetin di sekitar harga 1,1 juta, di mana untuk market mechanical keyboard ini termasuk cukup murah. Karena kalau dilihat lawan-lawannya seperti yang dari Razer, SteelSeries, mereka akan matok harga di sekitar 1,5 juta ke atas. Jadi untuk harganya 1,1 juta, build quality-nya rasanya sangat bagus karena dari kita pegang aja ini berasa nih, ini berat. Jadi memang besinya beneran besi. Untuk keycapnya rasanya enak, switchnya tidak ada yang kesannya slippery atau terlalu jittery, tidak ada yang goyang-goyang. Spasinya juga oke, semua oke. Overall untuk harganya ini sangat worth it. Tinggal teman-teman pilih mau yang keycapnya Aqua, Red, atau Blue. Buat yang penasaran dengan compatibility-nya, keyboard ini bisa dipakai di PC, PS4 dan Xbox One juga. Jadi teman-teman bisa pasang ke PC, PS4 atau Xbox One untuk dipakai keyboard ini.
Untuk RGB-nya bisa diatur dengan Nginity software. Kita hanya coba di Windows, dan kebetulan Nginity software itu adalah software dari Microsoft Store. Jadi mungkin buat teman-teman yang nggak familiar, ini mungkin satu hal yang aneh gitu. Kenapa mereka bukan keluarin standalone software, tapi mereka lakukan dengan put software itu di Windows Store. Tapi kita dicoba juga aplikasinya, nggak buruk, tapi ya kita bingung juga, nggak bagus. Jadi kita nggak bisa bilang bagus juga, so-so aja lah. Nah, oh ya, yang tadi kelupaan kita mention, jadi jangan, buat teman-teman yang pecinta warna-warni dan kelap-kelip, jangan khawatir. Kalau misalnya kita lagi mau bawa-bawa, misalkan kita pindahin nih, kita habis pakai di rumah, kita mau bawa nih pergi ke kantor, lalu nanti kita reset lagi gak warnanya? Jangan khawatir, keyboard ini punya onboard memory. Onboard memorinya bisa diatur, ada 3 slot di sini. Kalau buat kita sih dari M Square, onboard memory ini cukup menarik sih, dan sangat oke, dan seperti ada keyboard-keyboard yang di kisaran harga 2 juta, itu mereka biasa baru ada onboard memory. Tapi ini untuk keyboard dengan harga sekitar 1 jutaan, kalian dapat onboard memory, RGB, build quality yang bagus. Jadi overall sangat oke sih untuk HyperX ini, dan sangat worth it kalau kalian mau beli. Oke, sekarang kita mungkin lanjut ke tes mengetik ya. Buat teman-teman yang suka mendengarkan suara-suara ketikan keyboard, kita bisa coba tes.